Ini cerita nasihat yang pertama dari Hanfe bahwa teori ya teori. Teori itu dirumuskan dari kenyataan. Jangan dibalik. Kenyataan kita setir dengan teori. Dalam banyak hal kita sering nyetir kenyataan dengan teori, meskipun tidak nyambung. Itu ceritanya lucu, tapi bayangkan kita sering seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanfei memberi nasihat pada rajanya, lakukan ini. Kemudian ada 10 kesalahan. Nanti kalau kalian jadi pemimpin, perhatikan ada 10 kesalahan yang jangan sampai kalian lakukan kalau tidak ingin runtuh. Yang pertama, memberikan loyalitas untuk hal remeh dan mengkhianati loyalitas yang lebih besar. Kalau ingin meruntuhkan satu negara, buat negara itu sibuk dengan hal-hal yang remeh dan lupa dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang penting, hal-hal yang esensi dan hakiki. Karena ini nasihatnya Hanfei yang pertama. Jadi yang penting-penting. Coba baca media satu negara, baca koran satu negara, yang viral-viral itu yang penting-penting apa yang remeh-remeh? Kalau yang viral-viral itu yang remeh-remeh, ya mungkin usia negara kita tidak akan panjang. Karena kita akan kehilangan banyak hal-hal vital. Fokus pada pencapaian yang remeh dan kehilangan hal yang besar. Sama, coba dilihat keberhasilan-keberhasilan yang ditunjukkan, itu hal penting apa hal tidak penting. Kalau kesuksesannya hal-hal yang tidak penting, ya tinggal menunggu waktunya. Karena begitu ditabrak oleh hal yang penting, dia akan runtuh. Kebahagiaanmu itu hal-hal yang penting esensial atau hal-hal yang remeh-remeh? Coba kamu cermati ya sehari-hari kehidupanmu. Yang paling membahagiakanmu apa? Kuota masih banyak? Apa itu kan kamu nanti yang ngerti, yang menyenangkanmu apa. Kalau ternyata itu hal-hal yang tidak esensial, hal-hal yang remeh, ya profilmu ya profil remeh nanti. Masa depanmu tidak penting. Jadi kebahagiaanmu apa, ukuran kesenanganmu apa, itu nanti jadi kunci kamu besar apa tidak. Oke, terus bersikap serius dengan dirinya tapi tidak menghargai penguasa yang lain. Hati-hati, kita tidak bisa sukses sendiri, tidak bisa jaya sendiri. Kita butuh orang lain. Maka ketidakpedulian kita pada orang lain akan membawa kejatuhan kita. Kemudian yang keempat, negara jatuh kalau warganya tidak peduli dengan negaranya. Hanya ingin senang-senang saja. Situasi negara seperti apa peduli amat, bukan urusanku. Wis ana presidene, wis ana menterine, wis ana bupatine, ngapain aku melu mikir? Ya tanda-tanda sudah. Kita tidak akan jaya. Terus tamak serakah hanya mencari keuntungan. Jadi pengen senang sendiri, pengen enak sendiri, hanya mencari keuntungan sendiri. Ini kesalahan kelima yang membuat satu negara akan runtuh. Yang keenam, mudah terlena oleh perempuan, musik, mengabaikan urusan negara sehingga mengundang bencana, menghancurkan negara. Ini kalimatnya Hanfei ya, ini sebenarnya mirip kayak tadi, terlena dengan hal duniawi. Ya, di situ pakai istilah perempuan. Ya kalau berarti sebaliknya, kalau perempuan berarti mudah terlena oleh laki-laki. Musik itu biasanya konotasinya dengan hura-hura, seneng-seneng, dugem, karaokean, jenis-jenis begitu kalau hari ini. Jadi
Tidak bisa diajak susah. Masyarakat yang mudah terlena ini biasanya susah sedikit dia sudah teriak-teriak. Itu akan mengundang kehancuran negara. Terus kalau penguasa meninggalkan istana untuk perjalanan yang lama. Maksudnya apa? Meninggalkan tugasnya lama. Meninggalkan kursinya, posisinya untuk rentang waktu yang lama. Ini biasanya ya tanda-tanda sudah. Pasti ada orang yang menggantikan posisimu, yang mengancammu. Terus egois, mengabaikan loyalitas menteri-menterinya, berkeras dengan jalannya sendiri. Merasa gagasannya pasti benar. Yang lain salah. Karena aku raja, maka aku yang paling benar. Nah, itu tanda-tanda sudah kehancuran. Terus ada kalanya pemerintah itu tidak percaya dengan dalam negerinya sendiri. Lebih mengandalkan sekutunya yang dari luar. Ini tanda-tanda sebentar lagi akan terjadi perpecahan, katanya Hanfeizi. Dia tidak percaya dengan sumber daya yang di dalam, lebih percaya pada sekutunya yang dari luar. Kemudian yang nomor 10, susah memberi penghargaan. Kemudian telinganya buntu, susah dikasih tahu, sehingga peringatan-peringatan dari orang-orang sekelilingnya tidak masuk. Maka tinggal ditunggu saja runtuhnya satu negara. Nah, silahkan 10 hal ini kamu cermati, kira-kira gejalanya ada enggak di kita. Kamu tinggal nyari contoh kasusnya. Kita suka yang remeh-remeh apa enggak, fokus kesuksesan apa, dan seterusnya. Kalau sudah sampai 10 ya berarti sudah mau ganti negara. Kalau zaman dulu ya ganti negara, alamat negara mau jatuh. Oke, jadi itulah gagasan-gagasan dasar dari yang disebut legalisme. Jadi pemikiran tentang pengelolaan negara yang basisnya pada hukum. Gagasan semacam ini sebenarnya tidak salah, karena ya setiap negara punya undang-undang. Cuma hati-hati ketika jatuh ke isme nanti, biasanya sudah kaku. Kaku itu nanti tidak luas. Kalau sudah tidak luas menerapkannya, yang terjadi kediktatoran. Atas nama hukum yang semula demi ketertiban, bisa jadi melahirkan penindasan. Itu yang terjadi di era dinasti Qin awal, yang mempraktekkan ajaran-ajaran dari Hanfeizi. Oke, jadi itu gagasan dasarnya. Setelah ini kita belajar beberapa filosofi dari cerita-cerita pendeknya Hanfeizi. Ada banyak sekali cerita. Saya tidak tahu yang saya bawa malam ini berapa. Jadi malam ini banyak dongeng. Yang pertama, dongeng terkenal tentang seorang petani yang bernama Zheng Ren. Ceritanya, judulnya Zheng Ren membeli sepatu. Ini dongeng, kalian santai aja, boleh sambil tidur. Tapi di balik setiap cerita ada maknanya yang luar biasa. Jadi Zheng Ren ini petani. Suatu ketika dia ingin beli sepatu. Di rumah dia nyari tali untuk ngukur lingkar kakinya. Diukur sampai pas. Kemudian dia berangkat ke pasar, nyari sepatu yang cocok. Begitu dapat model sepatu yang cocok, dia mau ngambil ukuran yang sudah dia bikin, tidak ada. Ukurannya tadi yang tak bikin mana? Ternyata ukurannya ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang sama yang jualan,
Mas tolong saya pesen sepatu yang semacam ini, cuma saya lupa ukurannya berapa, ukurannya ketinggalan di rumah. Terus ditanya sama yang jual, sampean beli sepatu untuk siapa? Ya untuk saya. Mbok ya sudah langsung aja dicoba pakai kaki yang sekarang dibawa itu. Enggak. Pokoknya yang benar itu yang ukuran. Saya sudah ngukur kok itu di rumah, sudah pas pokoknya ukurannya. Jadi saya butuh ukurannya. Jadi saya pulang dulu mau ngambil ukuran. Padahal itu ya tinggal dia coba sekarang kan jadi. Tapi dia bela-belain pulang untuk mengambil ukuran. Itu ceritanya lucu, tapi bayangkan kita sering seperti ini. Ini kalau di kampus mungkin kasusnya antara teori dengan kenyataan. Teorinya apa, situasinya apa. Kadang-kadang teori sama situasi ini tidak nyambung, tapi kita paksakan, pokoknya teorinya ya begini. Itu di kampus-kampus sering terjadi. Mungkin dalam hidup sehari-hari orang-orang idealis itu kan semacam ini. Meskipun idealismenya itu jelas tidak nyambung, tidak cocok, tapi tidak. Pokoknya kalau sudah begini ya harus begini. Padahal kalau dia agak jeli dibaca situasi saat itu kan bisa. Oh, teorinya saya bilangnya begini, tapi hari ini kan situasinya sudah berubah. Tidak harus pelek persis seperti teori. Cocokkan saja dengan yang sekarang berjalan. Nah, kita sering kayak Zheng Ren yang beli sepatu tadi. Padahal tinggal kamu ukur saja kan bisa pas, tapi kamu bela-belain enggak. Pokoknya harus ukuran ini. Nah, jadi ini cerita nasihat yang pertama dari Hanfo bahwa teori ya teori. Teori itu dirumuskan dari kenyataan. Jangan dibalik. Kenyataan kita setir dengan teori. Dalam banyak hal kita sering nyetir kenyataan dengan teori, meskipun tidak nyambung. Oke. Kadang-kadang kita jadi korban persepsi kita sendiri, ideologi kita sendiri. Nah, itu sama kasusnya dengan ceritanya Zheng Ren ini. Oke, cerita pertama. Cerita kedua. Keliru. Kalau ini cerita tentang kontradiksi, perkataan yang saling bertentangan. Dalam hidup kita juga sering mengalami dan merasakan ini. Makanya berkali-kali saya bilang, cobalah kita sering muhasabah, kita sering. Jadi ini ada cerita PKL, pedagang kaki lima zaman itu tapi ya. Jadi PKL ini menjual tombak sama perisai. Terus dia promosi di pinggir pasar, ayo beli ini tombak berkualitas, perisai berkualitas. Waktu promosi perisai ini sangat tangguh. Tidak ada benda apapun yang bisa menembus dia. Terus ganti promosi tombak. Waktu promosi tombak, kebalikannya. Ini tombak jagoan ini. Tombak luar biasa. Tidak ada benda apapun yang tidak bisa ditembus oleh tombak ini. Nah, terus ada yang tadi nonton demonstrasinya. Coba tombak itu kamu cubleskan ke perisaimu. Kira-kira tembus apa enggak? Jadi ini kan kontradiksi. Yang ini tadi katanya tidak ada benda apapun yang bisa ditembus. Sementara yang ini tidak ada benda yang tidak bisa ditembus. Nah terus kalau diadu terus yang benar yang mana kira-kira? Oke, ini ada dua pelajaran. Yang pertama pelajaran konsistensi berpikir. Kadang-kadang kita dalam hidup itu karena ingin nyari enaknya sendiri, kontradiksi pun kita tabrak.
Kita nyari-nyari alasan. Kan banyak itu kan di medsos, lo dulu bilang apa, sekarang bilang apa. Itu kontradiksi. Dulu katanya kalau banjir bla 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 bla, sekarang bilang apa, bla bla. Nah, itu kontradiksi namanya. Kan banyak sekarang di medsos itu kontradiksi. Tapi orang tidak peduli. Padahal itu menunjukkan inkonsistensi logis. Menunjukkan orang hanya ingin menangnya sendiri, ingin enaknya sendiri. Pelajaran pertama itu. Pelajaran kedua adalah pelajaran tentang objektivitas. Sudahlah, tidak usah terlalu banyak ngomong. Tidak usah ngomong ini tidak mungkin ditembus, tidak usah ngomong ini bisa menembus segalanya. Wis kamu tabrakkan aja lah. Nanti akan kelihatan mana yang unggul, tombaknya atau perisainya. Kalau yang ditabrakkan kok terus tembus, berarti yang bagus tombaknya. Kalau ditabrakkan kok tidak tembus, berarti yang bagus perisainya. Ini pelajaran objektivitas. Tidak usah terlalu banyak ngomong. Tunjukkan saja buktinya. Jadi ngomong seperti apapun tidak penting. Kenyataannya saja seperti apa. Itu pelajaran kedua dari Han Feizi. Jadi tidak usah terlalu banyak pamer, tidak usah terlalu banyak ngomong, kenyataannya saja lebih penting. Kemudian pelajaran yang kedua tentang perhatikan apa yang kita katakan. Kadang-kadang seolah-olah luar biasa yang diomongkan, tapi itu hanya kontradiksi sifatnya. Kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa, ternyata memang hanya ingin nyari menangnya sendiri, enaknya sendiri. Itu situasi dari cerita tentang perkataan yang bertentangan. Oke, cerita selanjutnya. Malam ini banyak dongeng-dongeng, biar kamu seneng yang motongi sak menitan. Kamu kan bingung biasanya motong-motong itu. Tak kasih kayak gini biar motongmu gampang. Terus cerita selanjutnya. Sebenarnya kalian cari saja buku-buku cerita pendeknya, banyak. Tentang memuji anak mencurigai tetangga. Ini perilaku kita biasanya begini. Jadi satu ketika di negeri Song ada seorang saudagar kaya. Di musim hujan seperti ini, salah satu tembok rumahnya itu ambruk. Begitu tembok rumahnya ambruk, anaknya bilang, "Pak, tembok ini harus cepat dibenerin. Kalau tidak, jangan-jangan ada maling." Tetangganya lewat juga bilang begitu, "Pak, ini lo ambruk. Sampean harus cepat-cepat memperbaiki. Kalau tidak begitu ada maling loh." Malamnya ada maling beneran. Iya, hartanya banyak yang hilang. Nah, ya wis gimana lagi, ada maling ya lapor polisi. Cuma perhatikan selanjutnya setelah ada maling. Saudagar ini memuji-muji anaknya. Wah, anakku itu memang pinter, cerdas, bisa ngerti situasi bahwa ini harus dibenerin kalau tidak ingin ada maling. Sementara pada tetangganya yang sama-sama mengingatkan, dia tidak muji-muji, tapi dia malah curiga. Jangan-jangan malingnya dia. Karena tadi dia yang ngerti bahwa tembok sebelah ini runtuh. Kita sering begitu. Yang diomongkan sama. Isi omongannya sama. Kata-katanya sama. Hanya karena beda kubu, hanya karena beda afiliasi kelompoknya, hanya karena bukan grupnya, kita tanggapi secara berbeda. Kalau yang dari kelompok kita, selalu kita tafsirkan yang baik-baik. Sementara kalau yang bukan kita tafsirkan yang jelek-jelek. Jadi
Sama-sama memberi nasihat, mbok iyo dibenerin, kalau tidak begitu ada maling. Tapi cara menanggapinya berbeda. Pada anaknya dipuji-puji, wah anakku itu pinter, jangan-jangan sakti, ngerti masa depan ini. Tapi sama tetangganya beda. Wah, ini kemalingan beneran, yang ngerti bolong-bolong kan tetanggaku ini, jangan-jangan tetanggaku ini yang maling. Kenapa dicurigai begitu? Karena beda kelompoknya. Minna wa minhum. Jadi ini cerita tentang memuji anak dan mencurigai tetangga. Kenapa anak Sebenarnya kalian cari saja buku-buku cerita pendeknya, banyak. Tentang memuji anak, mencurigai tetangga. Ini perilaku kita biasanya begini. Jadi satu ketika di negeri Song ada seorang saudagar kaya. Di musim hujan seperti ini, salah satu tembok rumahnya itu ambruk. Begitu tembok rumahnya ambruk, anaknya bilang, "Pak, tembok ini harus cepat dibenerin. Kalau tidak, jangan-jangan ada maling." Tetangganya lewat juga bilang begitu, "Pak, ini lo ambruk, sampean harus cepat-cepat memperbaiki, kalau tidak begitu ada maling loh." Malamnya ada maling beneran. Iya, hartanya banyak yang hilang. Nah, ya wis gimana lagi, ada maling ya lapor polisi. Cuma perhatikan selanjutnya setelah ada maling. Saudagar ini memuji-muji anaknya. Wah, anakku itu memang pinter, cerdas, bisa ngerti situasi bahwa ini harus dibenerin kalau tidak ingin ada maling. Sementara pada tetangganya yang sama-sama mengingatkan, dia tidak muji-muji, tapi dia malah curiga, jangan-jangan malingnya dia. Karena tadi dia yang ngerti bahwa tembok sebelah ini runtuh. Kita sering begitu. Yang diomongkan sama, isi omongannya sama, kata-katanya sama, hanya karena beda kubu, hanya karena beda afiliasi kelompoknya, hanya karena bukan grupnya, kita tanggapi secara berbeda. Kalau yang dari kelompok kita, selalu kita tafsirkan yang baik-baik. Sementara kalau yang bukan kita tafsirkan yang jelek-jelek. Jadi sama-sama memberi nasihat, mbok iyo dibenerin, kalau tidak begitu ada maling. Tapi cara menanggapinya berbeda. Pada anaknya dipuji-puji, wah anakku itu pinter, jangan-jangan sakti, ngerti masa depan ini. Tapi sama tetangganya beda. Wah, ini kemalingan beneran, yang ngerti bolong-bolong kan tetanggaku ini, jangan-jangan tetanggaku ini yang maling. Kenapa dicurigai begitu? Karena beda kelompoknya. Minna wa minhum. Jadi ini cerita tentang memuji anak dan mencurigai tetangga. Kenapa anak dipuji? Karena anak itu dari kelompok kita. Tetangga kok dicurigai? Karena tetangga itu mereka. Padahal yang diomongkan sama persis. Nah, ini nasihat selanjutnya dari Han Feizi. Terus, melukis setan paling mudah. Ini juga cerita dari negeri Qi. Jadi ada pelukis istana yang sedang ngobrol sama raja negeri Qi. Ini obrolan antara raja dengan pelukis. Rajanya tanya, "Mas pelukis, kira-kira melukis yang paling sulit itu melukis apa?" Jawabannya, kuda atau anjing yang hidup dan bergerak. Karena ada unsur geraknya ini terus susah. Nah, kalau melukis yang paling mudah, melukis apa? Jawabannya melukis setan. Jawaban rajanya, kok bisa? Paling mudah kok melukis setan? Ya, kalau saya melukis kuda atau anjing,
Setiap orang tahu kuda itu kayak gimana, anjing itu kayak gimana. Begitu salah apa keliru, orang langsung bilang keliru, salah, jelek. Tapi kalau setan, enggak ada orang yang tahu wujudnya. Jadi enggak iso salah wis. Kamu gambar kuda kok kepalanya terlalu besar, orang protes. Tapi kalau kamu gambar setan kepalanya terlalu besar, oh ya wong setan. Ya kan? Tangannya kekecilan, oh ya wong setan. Jadi gambar setan itu paling mudah. Di TV-TV kan banyak tuh itu. Matanya ditutup, gambar jin, gambar setan. Oh itu tenang aja, gampang. Nggak bisa keliru gambar kayak gitu itu. Oh ya nggak ada orang tahu. Iya. Oke. Pesan moralnya apa? Yang pertama kayak tadi, sebenarnya ini pesan tentang objektivitas. Kita tidak bisa komentar tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Pinter-pinterlah membedakan mana pemahaman, mana ngarang. Banyak orang ngomong tentang sesuatu yang tidak dia tahu, itu sama seperti orang ngelukis setan. Jadi tidak jelas. Tidak ada orang tahu, ya tidak ada salahnya. Orang juga tidak tahu salahnya di mana. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Makanya mengkritik orang ngomong tentang hal-hal yang abstrak, hal-hal yang metafisik, itu susah. Kenapa tidak ada yang tahu aslinya gimana? Kamu mau mengkritik besok itu di akhirat kita akan ketemu dengan sekian ribu bidadari misalnya. Loh itu bantah ya susah, mau dibantah gimana, tidak dibantah gimana. Kenapa tidak ada yang tahu? Barang metafisik. Jadi hal-hal yang tidak ada pijakan objektifnya yang tidak bisa diputuskan benar salahnya. Jadi makanya kalau ada yang, Pak saya sulit Pak belajar filsafat yang bagian metafisika itu. Oh metafisik kok susah, tidak ada yang tahu aslinya. Wis kuwarangan ya mesti bener. Filosof itu kan pikirannya macam-macam, ngomong apa saja. Ya memang tidak ada kenyataan objektifnya. Dia bisa ngomong ngalur, nggak bisa ngomong itu, tidak ada yang bisa menyalahkan. Jadi kalau ada orang ngomong kok tidak jelas ruwet tentang hal-hal yang tidak penting, bilang saja melukis setan, itu paling mudah. Kalau orang Cina kan gitu, sindirannya pakai pepatah-pepatah semacam ini. Jadi kalau ada orang ngomong tinggi-tinggi, abstrak-abstrak, tidak jelas. Oh iya sih, memang melukis setan itu paling mudah. Kenapa? Orang tidak tahu kenyataan aslinya, bantahnya juga susah. Faktanya juga tidak tahu. Sama kayak kamu ngomong, besok Pak pokoknya di masa depan saya akan punya mobil 10, punya istri 4, punya, nah ini besok di masa depan. Wong yo sesuk ndak jelas masihan. Kamu bisa gambar sak senengmu wis. Wong yo objeknya ndak jelas. Jadi melukis setan itu paling mudah. Pelajaran tentang objektivitas. Kalau ngomong, perhatikan kalau ada orang ngomong, kadang-kadang kamu terpesona dengan omongannya, coba perhatikan, jangan-jangan dia sedang melukis setan. Karena seringkali kita ngukur benar salahnya pikiran itu dengan sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Begitu kita tidak bisa bantah, terus kita pastikan bahwa itu benar. Hati-hati, ini bisa jadi cacat logis. Karena dengan aku tidak bisa bantah itu bukan berarti terus pikiran itu pasti benar. Mungkin keterbatasanmu saja, tidak nyampe. Kalau kamu mungkin menguasai bidang yang sama, mungkin kamu bisa menjelaskan. Jadi kalau ada gagasan yang tidak bisa kamu bantah, jangan dipastikan bahwa gagasan itu benar. Kan kita sering kadang-kadang kan rasanya itu salah loh Pak, tapi piye yo bantahnya, saya tidak bisa. Ingin menjelaskan salahnya di mana tidak bisa, tapi
Menurutku salah, jelas salah itu. Tapi gimana ya menjelaskannya? Kan kita sering begitu. Ya itu berarti keterbatasan kita. Bukan berarti kalau kamu tidak bisa bantah, berarti itu benar. Jadi, di antara cacat logis yang sering kita gunakan ini, jangan-jangan dia cuma melukis setan tadi. Sehingga kamu tidak bisa bantah. Karena apa? Pijakan objektifnya tidak ada. Jadi mau ngomong ngalor, mau ngomong itu ya suka-suka dia. Wong ya nggak ada pijakan objektifnya. Apalagi yang sangat subjektif. Sangat subjektif itu kan orang lain tidak bisa meraba. Hanya dia yang tahu. Tadi malam aku mimpi, di mimpiku itu. Begitu kamu ngomong aku mimpi kan isinya wis suka-suka kamu. Siapa bisa bantah? Ya kan? Aku mimpi ketemu kamu loh. Padahal kamu, iyalah wis bantai piye wis susah. Wong itu mimpimu. Masa aku mau bilang tidak? Loh yang mimpi siapa? Kok kamu ngatur-ngatur mimpiku? Kan ngono. Jadi obrolan-obrolan kita sering-sering semacam ini. Melukis setan paling mudah. Kalau ngomong yang tidak jelas abstrak itu gampang. Oke. Terus pelajaran selanjutnya, kalau ini lebih mudah dipahami. Mata tak melihat bulu mata. Jadi ini zaman Raja Chu Zhuangwang dari negeri Chu. Dia ingin mencaplok wilayah negara tetangganya karena dilihatnya negara tetangga itu sedang kacau. Terus penasihat politiknya bilang, keinginan yang mulia tidak sepenuhnya benar. Ya benar negeri Yue sekarang sedang kacau balau, namun negeri Chu kita juga tidak bagus. Kecerdasan seseorang itu seperti bola mata. Ia mungkin memiliki pemikiran mendalam dan jauh ke depan, namun kadang tidak memikirkan ancaman yang dekat. Seperti mata yang memandang jelas benda jauh, tapi bulu mata sendiri tidak terlihat. Kamu tidak bisa kan melihat bulu matamu, kamu bawa sampai melek-melek ya raiso. Padahal dia sangat dekat. Tapi bulu mata temanmu yang agak jauh masih terlihat. Jadi ini raja ini mau menyerang negeri sebelah. Wah, ini mumpung negeri sebelah kacau ini. Diserang aja. Loh, sebentar. Negeri sebelah kacau ya, wong kita lihat. Tapi apa negeri kita ini tidak kacau? Kalau negeri kita ini kacau kan bunuh diri kita, podo-podo kacau nih. Kenapa kok tidak melihat diri kita juga lemah? Karena orang itu memang punya kecenderungan bulu matanya sendiri tidak terlihat. Mencari kesalahan orang lain itu enak, gampang. Tapi introspeksi muhasabah, menemukan kesalahan sendiri itu susah. Manusia punya kecenderungan mencari justifikasi terhadap salah yang dia lakukan. Kamu yang muda-muda begitu salah, yo maklum lah Pak, anak muda masih. Yang kecil, waktu kamu kecil dulu punya alasan gitu juga, masih kecil Pak, masih belum ngerti apa-apa. Nanti begitu tua, wah, wong tua kayak lupute. Orang tua memang kadang-kadang seling salah sudah tua. Lalu ndak salah terus kapan? Waktu muda alasan, sudah tua alasan, masih kecil alasan. Susah melihat bulu mata sendiri. Orang ngertinya selalu salahnya orang lain. Menunjuk dirinya sendiri susah karena memang bulu mata tak terlihat. Yang terlihat itu butuh jarak yang agak jauh, bulu mata kan nempel di sini. Jadi kesalahan yang nempel dalam diri kita itu biasanya sangat samar, tidak terlihat. Rata-rata kita, saya tidak tahu di antara teman-teman yang hadir malam ini, kelihatannya rata-rata mungkin 90% lebih merasa kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Mungkin hampir semua merasa aku ini orang baik loh, mungkin begitu. Padahal kalau ditimbang ya Bu, saya tidak jamin juga. Karena ya kok salahmu ya oke. Kemarin ada mahasiswa itu Pak, saya itu jujur sholat saya masih bolong-bolong. Oh ya.
Alhamdulillah kamu sudah sadar. Yang lain ada yang sholatnya tidak bolong-bolong, memang tidak pernah sholat. Iya. Jadi bulu mata sendiri tidak terlihat. Selalu sisi salahnya orang lain yang kamu lihat. Kalau ada orang soleh, kamu soleh hanya tampilannya, tidak mesti batinnya jelek. Batinnya mesti, kan kamu terus lihatnya gitu. Kalau ada orang jahat, itu orang memang jahat, rusak kok. Kok kamu tidak nyari batinnya? Kenapa kamu nyari salahnya dia? Jadi bulu mata tak terlihat. Oke, kalau ini tentang pendidikan. Ini buat kalian. Ini ada filosof namanya Zhengzi, muridnya Konfusius. Jadi satu ketika Zhengzi ini melihat anaknya nangis, minta ikut ibunya ke pasar. Terus sama ibunya dibujuk, "Udah, nggak usah ikut ya, nanti tak beliin kesukaanmu." Ya karena kasusnya di Tiongkok ya, kesukaannya babi panggang. Ganti aja nanti jadi ayam panggang. Nah, pulang dari pasar, Zhengzi langsung sudah siap mau nyembelih babi lagi. Istrinya terus bilang, "Lo ngapain Pak kok nggak mau nyembelih babi? Tadi saya cuma bohong kok, biar dia tidak mau ikut ke pasar, kok malah nyembelih beneran, rugi kita dong." Katanya Zhengzi, tidak bisa. Terhadap anak-anak kita tidak boleh bohong. Anak kecil itu tidak ngerti apa-apa, yang mereka tahu hanya melihat dan meniru. Jika kita bohong pada mereka, berarti kita mengajarkan bohong pada mereka. Mereka akan meniru kebohongan yang sama. Sekalipun sekalipun sesaat ibu berhasil membujuk anak, tapi setelah tahu dibohongi nanti, mereka tidak akan percaya lagi pada kata-kata ibu dan akan lebih sulit untuk dididik. Jadi kelemahannya dua bohong pada anak itu. Yang pertama, kemungkinan besar akan ditiru. Atau seandainya tidak ditiru, mungkin dia pinter, dia tahu bahwa ibunya bohong. Setelah ini akan sulit mendidik dia. Kenapa? Karena dia tahu ibunya tukang bohong. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang anak kecil, alah, cah cilik tidak ngerti apa-apa, dihapusi wae, dibohongi saja, enggak. Secara mental bahayanya double. Kalau dia mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi, bisanya cuma manut saja, dia akan manut untuk bohong. Karena ibunya bohong, mungkin menurut dia berarti bohong itu boleh. Tapi begitu dia pintar mengerti kalau ibunya bohong, setelah ini dia akan susah diberitahu. Karena dia ngerti ibunya pembohong. Ya sebenarnya pada semua orang juga begitu. Tidak cuma sama anak kecil. Orang dibohongi, bahkan yang besar pun begitu dibohongi, kalau dia pintar, dia tidak akan percaya lagi sama yang membohongi. Tapi kalau dia tidak pintar, dia anggapnya kebohongan itu baik, dia akan mengulang kebohongan itu. Jadi hati-hati. Diingat-ingat ceritanya Zhengzi menyembelih babi. Jadi meskipun kita sedang ngajari anak kecil yang akalnya belum lengkap, jalannya juga harus jalan yang baik. Tidak pakai bohong. Ayo tidur. Kalau tidak tidur nanti dimakan. Nah, kan kita sering gitu. Oh no, apa lewat gitu. Lalu kita bohong. Minta dibeliin ini. Oh itu tidak dijual kan. Ya kan? Kita kan biasa begitu, itu tidak dijual loh. Loh itu kalau anak tidak pinter, dianggapnya tidak dijual beneran. Jadi besok dia niru ibunya, kalau mau nggak usah dibeliin apa-apa, wong semuanya tidak dijual. Tapi kalau dia anak pinter, besok tidak percaya lagi sama ibunya, karena ibunya tukang bohong. Hati-hati ya kamu yang sama adik-adikmu, besok sama anakmu, tidak usah bohong, tidak apa-apa, bilang aja itu dijual sih, cuma duitku kurang, kan itu lebih jujur. Ibu tidak bawa uang, tapi tidak bawa uang beneran loh ya, kurang beneran loh ya, tidak bohong. Kalau bohong ya nanti dia lama-lama dia tahu. Atau bawa uang si ibu, tapi itu tidak penting, masih banyak hal lain yang lebih penting untuk dibeli. Masih butuh beli beras, kalau beli mainan terus tidak bisa beli beras, nanti tidak makan gimana?
Sama anak kecil jujur juga enggak apa-apa kok. Nanti nangis ya ben nangis. Memang anak kecil nangis. Lebih lucu kalau yang besar yang nangis. Oke. Itu ya untuk pendidikan anak-anak. Jadi hati-hati. Karena anak kecil itu masih sensitif. Kalau kalian sih cuek aja digituin. Tapi kalau yang kecil dia masuk. Melihat apapun, diberi apapun masuk. Kenapa anak kecil sekarang kok aneh-aneh? Postingannya kadang kayak postingannya orang dewasa. Lalu karena itu yang dia serap dari lingkungannya. Yang dia tiru dari sekelilingnya. Jangan salahkan mereka. Kita yang mewarnai dia sehingga jadi begitu. Oke, terus kisah ular di kolam kering. Ini sindiran pada orang yang suka hal-hal yang ajaib, mengejutkan, wow. Cara berpikir kita. Jadi ini ada cerita satu kolam yang airnya habis. Tinggal 2 ekor ular, satu besar, satu kecil. 2 ekor ular ini ngobrol, ini kita saatnya keluar dari kolam, wong airnya sudah habis. Tapi kalau kita jalan beriringan, mesti nanti ketemu orang, wong kamu besar sekali. Kalau ketemu orang, wassalam, nasib kita akan tamat, kita akan dibunuh. Sekarang gini saja, biar kita tidak dibunuh oleh manusia, kita jalannya sambil numpuk. Saya naik ke atasmu. Kalau kita jalannya sambil numpuk, nanti orang yang lihat kita mesti menganggap kita ini ular ajaib. Atau menganggap kita ini ular utusan langit macam-macam. Kita aman. Tidak ada yang berani macam-macam kalau sudah kayak gitu. Itu memanfaatkan cara berpikirnya manusia suka dengan yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib. Dan ularnya jalan dengan numpuk, selamat dia. Orang lihat, ini ada dewa ular, malah disembah mungkin. Ya kan? Kita sering lihat itu kan ular berkepala 2. Ular itu kan, itu jangan-jangan ularnya bikin trik daripada aku tewas. Bikin trik yang aneh-aneh biar tidak dibunuh oleh manusia. Kenapa manusia suka yang semacam ini? Suka yang aneh-aneh. Kalau ingin selamat ya begitu sudah. Melakukan hal yang aneh nanti dianggap ajaib. Kalau sudah dianggap ajaib, selamat nyawamu. Nah, itu yang dilakukan ular. Ini menyindir cara berpikir, cara hidup kita selama ini. Kita biasanya kalau ada yang tidak masuk di akal kita, terus kita anggap luar biasa, kita anggap wow. Jadi hal-hal yang aneh, yang mengejutkan itu kan terus kita anggap sebagai kebenaran. Nah, itu cerita tentang ular di kolam kering. Logika yang sama dilakukan biasanya para artis. Para artis itu kadang melakukan aneh-aneh biar viral. Pansos gitu kan. Pansos itu kan logika cerita ular di kolam kering. Begitu kamu aneh, orang perhatian padamu. Nanti nilai jualmu naik. Karena manusia sukanya yang aneh-aneh. Kalau kamu biasa-biasa saja, kamu akan lewat begitu saja dalam sejarah, tidak ada yang peduli. Tapi begitu kamu aneh-aneh, kamu diingat orang. Teman masa kecil yang kamu ingat kan yang aneh, yang biasa-biasa agak lupa, tapi yang mungkin dulu pernah nakal apa, pernah menjahilimu apa, pernah yang aneh-aneh yang muncul. Dosen paling kejam paling kamu ingat pertama. Setelah itu baru dosen yang paling baik. Setelah itu baru dosen yang biasa-biasa, kadang ada yang sampai namanya lupa. Itu dosen saya dulu, lupa aku namanya siapa. Sering begitu mahasiswa itu. Oke, jadi untuk diingat apa? Pakai logika ceritanya ular di kolam kering. Lakukan yang aneh-aneh. Kalau kamu pengen video-videomu viral ya, cari cerita ular di kolam kering. Saya ngomong kayak gini kok nadanya datar, terus Pak Faiz ini ngomongin ndak ada iramanya, ndak ada nadanya, biar ada orang dengerin terus ditambahin musik. Ya kan? Kan gitu, biar menarik terus saya ngomong ada musiknya di belakang. Kadang-kadang musiknya lebih keras. Jadi akhirnya nggak jadi dengerin kan, cuma dengerin musik, musiknya enak. Pokoknya videonya nggak ada yang lihat, satu-satunya yang lihat terus komentar, itu musiknya apa ya?
Oke. Ya, wis ngajine ra penting buas. Oke ya, itu cerita ular di kolam kering namanya. Kalau ndak ada musiknya siapa mau dengerin?